Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari yang mulia ini Allah kumpulkan kita di majelis yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini insya Allah dengan izinnya menambah berat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita sempurnakan dengan mengucap salam kepada Nabi dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nampaknya ada yang heran tadi. Ini kok wajah Ustadz ini terus nampaknya hari ini. Iya Bu. Kalau bosan ibu pulang saya. Jadi jadwal saya Jumat kedua. Nah ini harus dikasih tahu ini biar tidak bersangka-sangka nanti ibu-ibu ke saya. Lalu karena Ustadz Abdul Somad di Jumat pertama dan beliau ke Palembang katanya, minta ganti ke Ustadz Al-Nof Dinar. Ternyata Ustadz Al-Nof Dinar pun tak bisa. Nah, maka majulah lagi. Kalau striker nak bisa tuh maju. Apa namanya lagi? Gelandang. Nah, di belakang gelandang tuh lagi back kipernya. Tuh maju kipernya lagi kan. Saya ditelepon sama Ustadz Al-Nof. Bisa pada Jumat besok? Mungkin bisa saya panggil Uncu ke beliau. Bisa Uncu? Yalah katanya. Jadi itulah saya datang sekarang. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu tak bosan ya. Tapi kalau bosan jujurlah padaku. Biar saya pulang setelah ini. Nggak setelah ini nih, bukan setelah sekarang nih. Baik para ibu-ibu jamaah dan seluruh santriwati yang kami banggakan, tema kita pada kesempatan yang baik ini adalah tentang hukum hakam seputar adab-adab di masjid. Nah, di sini kita akan sampaikan seputar qasasu adabil masajid. Kita akan uraikan tentang kisah-kisah yang terjadi di zaman Rasulullah dan para sahabat yang berkaitan dengan etika-etika di dalam masjid. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apa definisi dari masjid? Ini mobil ada yang punya? Bisa lewat mobilnya itu? Hah? Nggak urusan kita itu. Masalahnya suara dia mengganggu kita. Makanya saya stop dulu. Orang lagi ceramah di klaksonnya pula kuat-kuat kan? Laki siapa tuh? Jangan ada laki ibu-ibu nak. Ada Bu? Nah, kalau ada sampaikan salam saya ke dia. Baik, ibu-ibu dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Jadi yang terlebih dahulu kita bahas di sini definisi dari masjid. Masjid adalah tempat di mana sederhananya masjid itu diadakan di dalamnya, tempat tersebut dijadikan di dalamnya tempat sebagai untuk dilaksanakannya salat berjamaah secara rutin. Ya, itu yang didefinisikan dengan masjid. Lalu jika tempat itu digunakan sebagai salat jamaah rutin sekaligus didirikan di dalamnya salat Jumat, maka dinamakanlah masjid itu sebagai kok jalan? Tempat salat Jumat kok jalan? Ini ajaran sesat ini dari Ustaz. Jami'. Ya, maka ada istilah masjid jami'. Masjid jami' adalah masjid yang didirikan di dalamnya salat berjamaah, lalu sekaligus di dalamnya ada Jumatan. Nah, sedangkan kalau tidak didirikan Jumatan, itu bisa disebut sebagai masjid. Maka kalau di musola, di perumahan kita ada musola, itu hakikatnya masjid. Ya, maka kalau masuk kita ke dalamnya salat sunat tahiyatul masjid. Jadi rubah niatnya nanti salat sunat tahiyatul musola atau tahiyatul surau atau tahiyatul langgarda, tetap tahiyatul masjid karena tempat itu dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan salat berjamaah secara rutin. Nah, lalu apa yang terkait dengan adab-adab seputar masjid? Yang pertama adalah tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabatnya di dalam Masjid Nabawi yauman, suatu hari, liyu'allimahum umura dinihim. Saat itu Nabi duduk berkumpul menyampaikan pengajian seputar masalah agama. Wa fi asna'i dzalika, saat itu dakhala Abu Qatadah, masuklah Abu Qatadah radhiyallahu anhu al-masjidah. Jadi Abu Qatadah masuk ke dalam masjid. Fara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan ma'a ashabi. Lalu dia lihat, Abu Qatadah melihat Rasul sedang duduk bersama para sahabatnya. Nah, fazahaba Abu Qatadah ilan Nabi, thumma jalasa ma'ahum. Lalu melihat Nabi berkumpul dengan para sahabat, datanglah Abu Qatadah bergabung langsung di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu melihat Abu Qatadah langsung duduk, ya, berkumpul dengan majelis Nabi, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma mana'aka an tarka'a rak'ataini qabla an tajlis. Apa yang menghalangmu wahai Abu Qatadah untuk ruku 2 kali ruku? Maksudnya 2 rakaat sebelum engkau duduk. Jadi wahai Abu Qatadah, mengapa engkau tidak salat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum duduk? Nah, faqala Abu Qatadah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ra'aituka jalisan wan nasu julus. Saya melihat engkau duduk, orang sekitar juga duduk, maka saya juga duduk. Maka apa adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iza dakhala ahadakumul masjidah falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Apabila ada di antara kalian ini yang masuk ke dalam masjid ataupun namanya di daerah kita sekarang musalla, maka hendaklah ruku 2 kali ruku 2 rakaat tahiyatul masjid sebelum dia duduk. Tapi ringkas, ya, ringkas. Nah, jadi adab yang pertama ketika ibu-ibu nanti datang misalnya ke masjid musalla,
masih ada waktu, maka gunakan terlebih dahulu untuk salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu yang pertama. Nah, lalu adab yang kedua ini terkait dengan cerita al-jamalul mafqud, cerita unta yang hilang. Ya, jadi adab yang kedua ini terkait cerita unta yang hilang. Karena dulu pada masa lalu, pada zaman Nabi, ya, kendaraan yang dipakai oleh para sahabat itu adalah unta. Kalau kini Pajero, Fortuner, Alphard, yang tinggi aja sobi dulu. Avanza nggak salah. Ya, jadi itu kendaraan pada hari ini. Jadi al-jamalul mafqud, kendaraan yang hilang, ini cerita tentang seorang Arab Badui memiliki jamalan ahmar. Jamalan ahmar itu unta berwarna merah. Itu bahasa, ya, digunakan untuk menyebut kendaraan zaman itu, saat itu, yang paling bagus di antara kendaraan tunggangan yang ada. Makanya sobi yang tinggi-tinggi tadi, Pajero, Fortuner, Alphard, itulah di antara mobil yang ada sekarang, yang yang tinggi lah, yang punya ibu-ibu tuh, yang terparkir di depan rumah itu. Jadi unta warna merah, karena unta saat itu yang berwarna merah ini menjadi tunggangan yang prestise di tengah masyarakat. Nah, fafaqadahu zata yaumin, suatu ketika Arab Badui yang memiliki unta merah ini kehilangan untanya. Ya, fazalla yabhathu anhu tawalal laili lakinnahu lam yajidhu. Sepanjang malam dicarinya untanya yang hilang tadi, tetapi tak kunjung dapat. Nah, tak kunjung dapat. Nah, wa fi salatil fajri, ketika salat fajar. Apa salat fajar itu? Salat subuh. Zahabal a'rabiyyu ilal masjid, datanglah orang Arab Badui ini ke masjid. Wa ba'da an anhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatahu bin nas, setelah Nabi salat berjamaah dengan para sahabat, tiba-tiba si Arab Badui ini, tanpa istilahnya tedeng aling-aling, apa istilahnya itu, tanpa ada berbasa-basi, tiba-tiba dia berdiri. Orang lagi baru salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba baru selesai sholat, ini si Arab Badui ini tiba-tiba berdiri. Ya, ini rasa-rasanya pada waktu itu kurang sopan. Ya, kurang sopan. Ya, kayak tadi lah, orang lagi pengajian enak saja klakson mobilnya bunyi. Nah, sekali lagi, kalau ada suami ibu-ibu itu yang tadi itu, tolong kirimkan salam saya. Ya, saya tunggu di depan tuh nanti. Makan minum apa maksudnya? Minum apa yang ada di depan tuh? Bandrek. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perangai Arabi ini, ya, perangai Arabi ini memang aneh pada waktu itu. Bahkan dalam satu riwayat ada Arab Badui ini yang masuk ke Masjid Nabawi, tiba-tiba langsung pipis. Ya, pernah dengar ceritanya? Ya, tiba-tiba dia pipis, ya, langsung para sahabat itu ingin melarangnya pipis di dalam masjid. Tapi kata Rasul, biarkan dia selesaikan. Nah, jadi setelah dia selesai, tuangkanlah setimba air di tempat dia pipis itu. Karena memang lantai Masjid Nabawi ketika itu tanah, bisa disiram saya dengan air. Kalau ubin macam mana? Harus dipel. Nah, lalu setelah melihat perlakuan Nabi yang begitu lembut, ya, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong rahmati aku dengan Nabi Muhammad saja, sedangkan orang-orang ini tidak, ya Rasulullah. Jadi rahmati aku saja dan Nabi Muhammad, wala tarham ma'ana ahada. Adapun yang lain jangan engkau rahmati, wahai
Allah. Lalu kata Nabi, "Hei, kamu sudah mempersempit sesuatu yang lapang." Ya, rahmat Allah itu untuk semuanya. Mengapa dia persempit hanya untuk dia dan Nabi saja? Lalu apa hikmahnya Nabi Muhammad melarang orang ini dicegah dari pipisnya di dalam masjid? Ada dua alasan ya yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, itu nanti kalau dia lagi pipis ya dikejar, dicegah, itu otomatis nanti dia lari. Ya, yang seharusnya satu tempat kita bersihkan, gara-gara dia lari bertambah kojo, bertambah karajo. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ini adalah rahmatan lil alaminnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang lagi pipis, kalau disuruh berhenti, kira-kira gimana, Bu? Lagi asik pipis, disuruh stop, nggak bisa, atau berujung kepada penyakit, ya. Maka Rasulullah tidak ingin terjadi penyakit di umatnya ini. Ini dikemukakan oleh para ulama, menunjukkan bahwa Rasulullah ini rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kembali ke cerita unta yang hilang tadi. Apa yang dilakukan oleh A'rabi tadi? Yas'alun nasa an jamali. Tiba-tiba dia bertanya, ya, seusai salat, "Wahai para jemaah, kalian ada tak nampak unta saya?" katanya. Ya, bentuknya begini, modelnya begini, ya tingginya segini, diumumkannya di tengah masjid. Nah, lalu falamma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya yaf'alu zalika, falamma ra'ahu an-nabiy yaf'alu zalika ghadiba sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi nampak dari wajahnya marah, ya, nampak dari wajahnya tidak senang, tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Lalu apa kata Rasulullah ke orang ini? Wa qala lahu la wajadta, semoga untamu yang hilang itu tak dapat kembali. Innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu. Masjid ini didirikan adalah demi keikhlasan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah, bukan dalam rangka mengumumkan benda yang hilang. Jadi kata Rasul, semoga untamu itu tidak kembali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat karahiyatas su'al anil asya'il mafqudah wal i'lana anha fil masjid. Jadi Nabi memakruhkan, ya, bertanya atau mengiklankan sesuatu yang hilang di dalam masjid. Jadi kok hilang lagi, Bu, beko? Nah, lalu banyak ke masjid. Orang baru selesai sholat, bapak-bapak lain nampak laki dan di situ, boleh tak? Boleh tidak? Ada nak yang berani buat gitu? Ada nak kejadian itu? Enggak, ini kan ceritanya kalau gitu, ya. Atau hilang sesuatu, datang diumumkan di masjid, ini tidak boleh, hukumnya makruh, ya. Makruh itu adalah sesuatu yang kalau dilihat dari sisi bahasa artinya adalah sesuatu yang dibenci. Jadi adab yang pertama tahiyatul masjid, adab yang kedua tidak dibenarkan mengumumkan benda yang hilang di dalam masjid. Lalu muncul pertanyaan, ada kunci motor orang misalnya tertinggal di masjid, boleh tidak diumumkan? Kok langsung jawab boleh? Iya, karena ada tuh apa langsung boleh? Nanti jawab ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ini kisah ya terjadi tentang ketika kaum muslimin pulang dari perang Khaybar, marru ala ardin biha basalun. Lalu sampai di sebuah tempat yang ternyata di tempat itu banyak tanaman bawang
merah, ya. Dan ada juga bawang putih. Jadi para sahabat pulang dari perang Khaybar, singgah di sebuah tempat di mana tempat itu banyak ditumbuhi oleh bawang merah dan bawang putih. Contoh awak misalnya sampai di daerah perumahan apa namanya di sini? Rimbo Panjang ini misalnya kan. Nah, lalu di daerah kita ini banyak di sekelilingnya ditumbuhi oleh pohon buah-buahan apa yang banyak di sini? Nanas. Nanas. Ya. Nanas misalnya. Nah, lalu apa yang terjadi? Wa kanu ja'iin. Para sahabat, para mujahid ketika itu mereka sedang kelaparan. Fa akala ba'duhum hatta syaba'u. Ya. Walam ya'kulul ba'dul akhar summa zahabu ilal masjid. Lalu karena lapar ada yang sebagian mereka makan lalu memakan bawang merah dan bawang putih itu. Jadi di Arab itu Bapak Ibu, ibu-ibu maksudnya, itu tidak ada bapak-bapak kan kecuali saya. Ya, maaf lupa tadi. Pak Putra ada. Nah, Pak Putra pun hilang. Ya, mana dia? Nah, sampai mana kaji Pak tadi? Kalau di Arab itu, ya orang terbiasa mengkonsumsi bawang merah, bawang putih, kemudian yang panjang itu apa namanya? Ya, daun apa namanya itu? Daun apa? Bawang perai itu. Itu dikunyah apa namanya? Makan dengan roti dengan daging itu dikunyah langsung bawang merah, bawang putih itu. Ya. Bahkan di India begitu juga. Tidak lengkap makan tuh kalau tak mengunyah bawang. Nah, gimana rasanya itu? Nah, pernah ibu-ibu buat itu? Enggak ya? Coba sesekali dibuat. Nah, karena mereka kelaparan, dimakanlah bawang tadi, bawang merah dan bawang putih. Sebahagian tak memakan. Lalu mereka pergi ke masjid. Nah, wa fil masjid nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yakulu liyusallu ma'ah. Lalu Nabi mengatakan, Nabi sudah duluan di masjid. Siapa di antara kalian yang belum makan, silakan salat dulu bersama saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhara alladzina akalu hatta tazhaba raihatul basal wasaumi min afwahim. Lalu ditunda, orang yang baru selesai makan bawang putih, bawang merah itu ditunda oleh Rasulullah, jangan sholat, jangan masuk ke masjid dulu. Yang tak makan silakan masuk ke masjid. Maka dari kisah ini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya Nabi berkata, seusai sholat, man akala min hadhihi syajara al-khabisa, siapa yang makan dari tumbuhan yang tidak enak baunya ini, kata Rasul, ya, fala yaqrabanna fil masjid, jangan dekati dulu di masjid kami. Nah, maka disimpulkan oleh para ulama, adab tentang masuk ke masjid yang ketiga di dalam kitab yang menjadi referensi kita sore ini adalah hendaknya memiliki wangi yang baik ketika masuk ke masjid, baik wangi mulut ataupun wangi ya pakaian. Ya, tapi ibu-ibu bagaimana hukumnya? Ya, untuk ibu-ibu tidak boleh memakai parfum yang menyengat, yang kalau disemprotkan di sini tercium sampai ke mana? Ke Panam. Nah, itu hiperbola tuh. Maksudnya parfumnya itu sangat ya, ada dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ayyuma mra'atin ista'tarat liyajidan nas rihaha. Jadi siapapun perempuan yang memakai parfum dengan tujuan parfum yang dia pakai ini supaya orang lain mencium aromanya, sama dia dengan, maaf cakap, sama dia dengan berzina. Nah, jadi hati-hati untuk ibu-ibu, ya. Kalau untuk nenek-nenek rasanya bolehlah sedikit, ya. Ya, karena tak ada lagi orang yang, jangan salah Pak, ada juga banyak pengalaman berarti Bu, ya. Ya, maksudnya nenek-nenek yang sudah berumur pakai parfum sedikit, ya, tapi ada baunya mungkin yang baunya yang apa namanya, bau yang menggoda sedikit. Tapi pas ditengok, nenek yang pakai, gimana?
Hah? Nenek-nenek apa namanya tuh Bu? Nenek gaul lah itu ya. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi adab yang ketiga ya terkhusus kepada laki-laki, kepada bapak-bapak atau kepada anak-anak ibu nanti yang lelaki, tolong disampaikan, datanglah ke masjid itu dengan tampilan yang paling baik. Nah, gosok gigi terlebih dahulu, pakai parfum yang baik, datang ke masjid menghadap Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan terbaikmu, pakaian yang paling mantap apabila engkau datang ke masjid. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah tentang asy-syi'ru fil masjid. Tentang mendendangkan syair di dalam masjid. Suatu ketika talaban Nabi sallallahu alaihi wasallam min Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu ayyudafi'a anhu wa 'anil Islam bis-syi'ri wa 'anil Islam bis-syi'ri. Suatu ketika Nabi meminta kepada Hassan bin Thabit untuk mendendangkan, mengubah, membaca syair yang isi syair itu membela Nabi dan membela Islam. Nah, lalu dibuatlah mimbarnya di dalam masjid. Ketika itu berdirilah Hassan bin Thabit di atas mimbar tadi, yahjul kufar. Dalam syairnya itu mereka, Hassan bin Thabit ini menghinakan orang-orang kafir. Nah, lalu disimpulkan oleh para ulama, boleh hukumnya terkait adab di masjid, boleh di dalam masjid itu mendendangkan syair. Kan misalnya kita pada musim Maulid Nabi kemarin kan ada grup hadrah, ya, grup hadrah di masjid, mereka mendendangkan syair-syair pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat burda, ada salawat badar, ada salawat nariyah dan lain sebagainya. Nah, itu mendendangkan syair-syair pujian kepada Rasulullah di dalam masjid, hukumnya boleh. Bahkan Nabi menyuruh Hassan bin Thabit untuk mendendangkan syair. Tapi kalau lagu dangdut dibaiknya di dalam masjid, itu hukumnya ya tentu tidak boleh. Maka tapi kalau isinya Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakkuri jiranim bidhi salami mazattadam anjara min muqlatim bidami. Tidak ada yang hafal lah Pak. Wah ya ibu-ibu. Selawat ini apalah? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat nariyah hafal? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqadu fariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal. Tidak berapa orang yang hafal ini. Ini perlu dilatih salawat nih nanti saya. Dikumpulkan beberapa salawat, dihafal, didendangkan, disyairkan bersama-sama dalam rangka
ya, mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa adabnya tadi, Bu? Sudah 4. Nah, jadi boleh mendendangkan syair di dalam masjid. Nah, kemudian yang kelima, tentang hukum hakam atau adab seputar raf'us sauti fil masjid, tentang mengangkat suara di dalam masjid, di mana hazzara Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab memperingatkan kepada orang-orang muslimin untuk jangan sampai mengangkat suara mereka di Masjid Nabawi. Ya, wa nahahum an zalika, dan Umar bin Khattab melarang biqaulihi, dengan ungkapannya yang terkenal, ijtanibul lagwa fil masajid. Hendaklah kalian menghindari, jangan berbuat lagha yang sia-sia di dalam masjid. Inna masjidana haza la turfa'u fihil aswat, karena masjid kita ini tidak diizinkan ada suara yang melengking tinggi. Jadi tidak dibenarkan berteriak di dalam masjid. Nah, ini larangan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kenapa demikian? Al-muslimu, seorang muslim, yakunu fil masjidi khashi'al qalbi. Dia masuk di dalam masjid itu dalam keadaan hatinya khusyuk. Wala yatahaddatsu bikalamin fahis. Jangan sampai dia berbincang di dalam masjid itu dengan ungkapan-ungkapan yang kotor. Wala badhi, juga tidak boleh dengan bahasa-bahasa yang rendah. Wa yadhkurullah bisautin munkhafid. Hendaklah dia berzikir kepada Allah dengan suara yang lirih, hatta la yusghilal musallina wadzakirina an ibadatihi, hingga jangan sampai nanti dengan suaranya itu mengganggu orang lain dalam beribadah. Jadi kalau memang tidak bisa menjaga suara, etika obrolan di masjid, lebih baik keluar dari masjid, di terasnya mungkin, atau di depan masjid. Itu lebih beradab ketimbang kita di dalam masjid. Nah, yang aneh saya lihat di tengah masyarakat kita, kalau di kota mungkin jarang ya, kalau di kampung saya tengok, kalau ada majelis Nabi, majelis Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran dan lain sebagainya, itu bapak-bapak itu mencari di masjid itu tempat duduk menyandar, lalu mulai mengeluarkan bungkusan di salainya, atau di salai. Saya agak susah bahasa Indonesia sedikit. Dia apa? Dibakarnya, lalu dihirup, merokok di dalam masjid. Yang anehnya lagi, pengurus masjid menyediakan di masjid itu asbak. Itu juga aneh. Ya, suami ibu-ibu merokok. Iyalah, jujur aja lah. Nah, alhamdulillah, bersyukurlah ibu-ibu, ya, sujud syukurlah kepada Allah, ya, karena suaminya tidak merokok, ya, setidaknya untuk menghemat belan. Nah, jadi itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang etika tentang masjid selanjutnya adalah taharatul masjid. Bagaimana kita menjaga kebersihan masjid? Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid bersama para sahabatnya. Wa asna adzalika dakhala rajulun a'rabiyyun, ya, sampailah terjadi yang seperti kita ceritakan tadi, ada seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid lalu pipis di dalam masjid tadi, kisah yang kita sampaikan tadi. Nah, lalu apa hubungannya di sini Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Nabi mengajarkan ketika diminta, ya, beliau untuk ketika beliau meminta setimba air untuk dituangkan ke bekas pipis seorang Arab Badui tadi, di sini dijelaskan, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat, di sini diuraikan bahwa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi taharatil masjid. Nabi sangat perhatian
tentang kebersihan dan kesucian masjid, fala yajuzu tabawwulu fil masjid awil basaqu aw mislu dzalik. Jadi tidak boleh pipis ya. Sekarang mungkin itu ya tidak mungkin terjadi ya, jarang terjadi, atau mungkin meludah di dalam masjid, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, al-basaqu fil masjid khati'ah. Orang yang meludah di dalam masjid itu merupakan dosa ya, kesalahan yang perlu ditinggalkan, yang harus ditinggalkan. Jadi adab yang keenam ya, atau yang kelima atau keenam? Keenam tentang masjid itu adalah menjaga kebersihan masjid. Lalu turunan dari itu yang ketujuh ibu-ibu sekalian adalah tanziful masjid. Ya, membersihkan masjid. Jadi suatu ketika, ini kisahnya menarik ya. Kisahnya menarik. Ya, ada seorang wanita ya, ini ibu-ibu di masa Rasulullah itu, yang pekerjaannya, profesinya adalah membersihkan masjid dan menjaga masjid. Jadi ada di zaman Rasulullah itu seorang perempuan yang pekerjaannya adalah membersihkan dan menjaga masjid. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'tifu 'alaiha. Dan Rasul sangat begitu menghormati perempuan ini. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid, Nabi tidak menemui ada wanita yang membersihkan masjid tadi. Nah, lalu ditanya oleh Rasulullah kepada para sahabat, "Hai para sahabatku, mana ibu-ibu yang biasanya datang membersihkan masjid kita ini?" Lalu kata para sahabat, "Oh ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu dia meninggal." Nah, apa yang terjadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Ya, nampak kesedihan di wajah Nabi. Afala kuntum azantumuni qabla dafniha. Kenapa kalian tidak memberi tahuku sebelum ibu ini dimakamkan? Ya, kenapa kalian tak kasih tahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian summa sa'alahum an makani qabriha. Lalu ditanya oleh Rasul mana kuburannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul? Fadalluhu alaihi fazahaba ila qabriha wa shalla alaiha takriman laha. Lalu datang Rasulullah ke kuburan ibu tadi, lalu salat dia 2 rakaat di kuburan itu. Maka ini dalam rangka menghormati betapa wanita pembersih masjid tadi sangat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Inna hadhil kubur," sesungguhnya kuburan-kuburan ini mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Jadi kuburan ini diisi ada kegelapan di dalamnya. Jadi kita masuk ke kubur nanti ya, na'udzubillah, semoga tidak menemukan kegelapan seperti ini. Nah, wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bi salati alaihim. Dan Allah memberikan cahaya menerangkan kuburan mereka ini dengan salatnya aku di sini. Jadi dapat kemuliaanlah orang-orang yang dikuburkan dekat dengan wanita yang menjadi pembersih masjid tadi. Nah, maka adab etika seputar masjid yang ketujuh yang kita ambil tadi adalah harus perhatian dengan kebersihan masjid. Dan yang paling penting pada hari ini tentang masalah masjid ini yang perlu diperhatikan adalah, kalau ada ibu-ibu pengurus mushola, suaminya atau siapa, sampaikan itu toilet kamar mandinya harus bersih. Karena di situ sekarang yang banyak masalah, ya kan? Nah, kenapa? Karena orang banyak berhenti di situ. Harusnya hal ini harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, adab masjid ini juga jangan sampai masjid itu hendaknya tertutup bagi musafir. Ya, ini masjid dikunci jam sekian sehingga orang sedang dalam
perjalanan susah untuk ke toilet, susah untuk sholat, atau oke lah untuk tidak sholat mungkin bisa, tetapi untuk istirahat bagaimana? Nah, maka jadikan fungsi masjid itu sebagai rumah tempat kembali kita, ya, dengan menjaga adab-adabnya. Dan bagi pengurus, jadikan rumah Allah ini sebagai, kalau bisa sebagai hotel tempat menginap bagi musafir. Ya, tidak di dalam masjid, mungkin di teras atau ruangan khusus. Ada di daerah Jawa itu saya baca di Facebook, disediakan malah, ya, kasur tempat menginapnya di samping masjid itu, kemudian kasurnya, ya, kemudian sarapan paginya. Jadi begitu kita inginkan masjidnya, masjid yang ada di daerah kita ini ke depannya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentang adab-adab di masjid. Sebenarnya masih banyak, ya, hal-hal yang perlu kita uraikan tentang kisah-kisah seputar adab-adab masjid ini, tetapi setidaknya yang kita sampaikan ini bisa menjadi semacam ilmu bagi kita yang dengannya insya Allah nanti mudah kita untuk mengamalkan. Jadi setelah yang 7 tadi, ya, ada adab seputar masjid yang perlu kita sampaikan, ya, yang pertama, ya, yang ke-7 tadi, ya. Kemudian yang ke-8 ada yang berkaitan masjid itu sebagai tempat zikir. Ada adab-adab berjalan ke masjid, tidak boleh terburu-buru atau berlari-lari. Kemudian ada menanti waktu sholat ke sholat berikutnya, kita i'tikaf di dalam masjid. Dan yang terakhir adalah as-sawabul azim, ada pahala agung yang sedang menanti kita apabila jantung hati kita terikat dengan masjid. Maka ibu-ibu selalulah pergi ke masjid, salat berjamaah. Maka insya Allah di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antara yang 7 itu adalah seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Ibu-ibu, ya, silahkan datang ke mushola, perbanyaklah ibadah. Setelah itu pulang lagi ke rumah, ya, karena di dalam hadis dikatakan jangan larang ibu-ibu ini untuk pergi ke masjid. Nah, itulah barangkali materi yang bisa saya sampaikan, ya. Kita santai saja, tidak berapi-api saya ceramah, ya, karena subuh tadi sudah ceramah juga, khutbah Jumat sudah ceramah juga. Ini yang ketiga, jadi suara saya udah agak parau dibuatnya, ya. Baik, ada, ya, pertanyaan? Banyak nampaknya pertanyaannya, sampai maghrib menjawabnya nanti. Kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas kan 10 enggak, Bu? Ini nanggung 9 nih kan? Tapi udah ganti ada. Enggak 10 jadinya. 10, 11. Baik, mana yang bisa saya jawab, ya. Ustadz, apa boleh makan-makan bersama di dalam masjid seperti acara Maulid Nabi atau penyambutan bulan Ramadan? Boleh, dengan syarat tadi menjaga etika di dalam masjid, suara, cara duduk, kemudian kebersihan. Jangan sudah makan beko dicampakkan aja, tinggal piring tuh di situ, atau campak lo kepala kambing di situ. Nah, jadi itu tidak boleh. Jadi hukum asalnya tidak ada larangan dari Rasulullah SAW tentang ini. Boleh kita makan-makan di dalam masjid dengan tetap menjaga etika yang kita sebutkan yang tadi, ya. Apa hukumnya membaca doa kunut ketika salat subuh? Karena sebagian membaca dan sebagian tidak membaca, ya. Apa hukumnya membaca doa kunut? Di dalam mazhab Syafi'i,
kunut subuh itu hukumnya sunnah, yang kalau ditinggalkan mesti sujud sahwi. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kapan waktunya? Seusai kita bangkit dari ruku, selesai kita membaca Rabbana walakal hamdu dan seterusnya, Allahumma hdina atau Allahumma hdini fiman hadait. Nah, lalu Ustaz, bagaimana dengan ada orang yang tidak membaca? Berarti dia ikut mazhab yang mengatakan kunut subuh itu tidak sunnah. Ya, jadi bagaimana solusinya? Kalau imam kunut, kita ikut kunut. Kalau imam tak kunut, jangan kunut surang. Kok imam lah sujud, bekor awak sibuk je Allah mahdini fiman hadait. Tidak. Jadi ikuti imam. Inna maju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan karena untuk diikuti. Jadi kalau imam kunut, mesti kita kunut. Ya, ini banyak pula yang dia menganggap kunut mungkin tidak, kata dia tidak sunnah. Tapi dia ketika imam kunut dia lepas tangan saja. Ya, saya tidak berani mengatakan tidak sah sholatnya, tapi setidaknya ya sholat orang yang seperti ini tidak sempurna dalam mengikuti imam. Nah, mungkin sederhananya kalau orang dapat saratunya mungkin 70 lah dapatnya. Nah, itulah. Jadi saya tak berani mengatakan bahwa sholatnya batal, ya, tetapi berkurang etika dalam berjamaah. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah itu bahkan mengatakan apabila imam kunut kita makmum ikut imam, angkat tangan aminkan, ya. Nah, tetapi ini persoalan yang sesungguhnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Saya menganjurkan ibu-ibu untuk berkunut, ya, sebagaimana mengikuti imam ketika salat berjamaah. Seperti apa imam kalau dia kunut, kita kunut, kalau tidak jangan berkunut. Tetapi yang lebih penting dari ini sesungguhnya jangan seperti mahasiswa saya. Ada mahasiswa saya di UIN itu berdebat tentang kunut sampai jam 3 pagi, tapi tak sembahyang subuh habis itu. Jadi debat tentang kunut sampai tak salat subuh yang wajib. Itu kan meleset namanya itu. Jadi hukumnya di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ustadz, siapa saja yang membatalkan wudhu jika bersentuhan, apakah suami termasuk? Termasuk, karena suami bukan mahram. Jadi ibu-ibu bersentuhan dengan suami, maka batallah wudhunya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar hati kita senantiasa terpaut dengan masjid? Aku payah menjawabnya dulu. Gimana caranya supaya hati kita terpaut dengan masjid? Ya, konsepnya mudah, ya, mudah saja. Paksa diri kita itu untuk ke masjid. Paksa, ya. PAKSA. Jadi paksa diri kita untuk ke masjid, rutinkan. Kalau sudah menjadi rutinitas, tertinggal sekali saja tak nyaman di dalam kalbu kita. Iya tak? Nah, jadi yang di awalnya itu yang agak sulit, tapi diperlukan perjuangan. Nah, kalau tulus ikhlas hati kita untuk taat itu, Allah akan mudahkan. Iko masalahnya kini ndak tulus untuk taat itu, selalu mencari mencari sebab, lalu kau mencari alasan supaya tercapai maksudmu. Maksudmu apa? Manis di mulut, ya. Oh, manis di mulut. Pokoknya itulah. Jangan protes juga. Ya kan tidak Quran Sunnah itu, Bu. Ya, kalau salah pun saya tak berdosa kan. Nah, jadi banyak mencari alasan hanya di mulut saja. Saya belum bisa lagi jadi orang baik, katanya. Saya belum bisa lagi berjilbab dengan benar, katanya. Dengan alasan hati dulu yang dijilbab. Karena itu tandanya hati kau busuk. Ya, kalau hati kau mau ada keinginan, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Wa innahu layasirun liman yassarahullah.
Di dalam hadis dikatakan dalam ketaatan itu mudah, kalau ingin kita, kalau komitmen kita, Allah akan berikan kemudahan, sehingga nikmat ibadah itu, sehingga sekali kita tinggalkan terasa tidak nyaman. Jadi konsep pertamanya adalah paksa, dalam bahasa agamanya adalah mujahadah. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan Allah, Allah bukakan jalan-jalan kepadanya. Baik, Ustaz, apa yang harus kita lakukan jika salat sunat kita belum siap, sudah keburu iqamat, lagi salat sunat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau masih di rakaat pertama, hentikan salat, langsung bergabung ke jamaah. Tapi ketika hampir setelah salam, ya masih di tahiyat akhir, orang qomat, sempurnakan sampai salam. Ya. Tapi yang paling penting ibu-ibu memastikan ketika masuk masjid itu qomatnya kapan. Nih, kalau apa-apa lah sembahyang orang lah siap untuk qomat, antu ndak apa kita, atau setidaknya kasih tahu ke bapak-bapak di depan, bapak-bapak kasihlah waktu agak 3 menit kami sholat sunat dulu. Ini masalahnya apa ini ndak sabar pula dia kan, baru azan baru udah langsung nak qomat aja pikirannya. Jadi perlu kalau di musalla kami itu ada waktunya tuh. Jadi kalau ada di papannya itu kan ada jam digital itu kan. Jadi setelah sholat subuh itu 20 rakaat ada cerita sih. Setelah azan subuh 20 menit, setelah azan zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 5 menit. Ya, atau maghrib langsung. Ya, atau maghrib langsung di beberapa kali, atau setelah sebelum isya dikasih waktu 10 menit. Jadi kita nampak itu, ya. Jadi kalau sudah beberapa detik lagi justru yang sunat jawab, karena nanti orang akan qomat. Nah, maka ada dalam sebuah hadis dikatakan, iza uqimatis shalah fala salata illal maktubah. Apabila qomat salat sudah didengungkan, maka tidak ada salat lagi kecuali salat fardu, salat yang wajib. Jadi ketika pas angkat tangan Allahu Akbar, orang qomat, hentikan salat tadi, langsung bergabung ke dalam barisan jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bila ada orang yang kentut di dalam masjid? Dan apa hukumnya bagi orang yang tidur di dalam masjid? Apa hukum kentut dalam masjid? Ya kalau tak bisa tertahan kan ya mubah lah, boleh. Ya, itu kan isyarat alami natural tubuh itu kan. Tak bisa ditahan-tahan, tak bisa disembunyikan, tak bisa diandok-andokkan, ya. Kalau sengaja dia, ya tentu akan mengurangi etika penghormatan ke masjid. Tapi kalau tidak sengaja, natural dia tidak masalah, ya. Dan apa hukumnya bagi orang yang tidur di masjid? Tidak apa-apa juga, ya. Tidur di masjid selama apa tadi? Menjaga etika di dalam masjid, tidak membawa najis, tidak berbicara mengangkat suara yang tinggi-tinggi yang tidak diperlukan. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan masjid tadi. Pastikan nanti jangan puluh lolok di masjid, nempel nanti pastikan itu, ya. Makanya di sebahagian masjid itu untuk menjaga kebersihan masjid itu ada tempat khusus bagi musafir itu. Jadi tidak di dalam masjid itu. Tapi kalau ditanya hukumnya boleh, tidak masalah. Karena para sahabat juga ada yang tidur di masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum akikah pada anak? Sunnah muakkadah, ya, sunnah yang hampir-hampir wajib, sunnah yang dikuatkan. Jika anak laki-laki berapa? 2 ekor kambing kalau mampu. Kalau tak mampu, keuangan kita mungkin ya tidak begitu banyak, pas-pasan boleh dengan 1 kambing saja. Tapi lebih diutamakan 2 ekor kambing, bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Jika anaknya laki-laki, bolehkah dicicil memotong kambingnya? Maksudnya apa kok? Sekarang 1 tuh ditabung lagi uang,
tahun depan baru dapat satu lagi. Gitu caranya. Semampunya, ya. Kalau dicicil kan berarti belum mampu. Jadi kalau belum mampu lagi pada hari ke-7, hari kedua 14. Kalau tak mampu di hari 14, 21. Tak mampu di hari kapan kita mampu. Tak bisa juga tak apa-apa. Jadi itu Bu, jangan pula kini kepala kambingnya boleh dulu. Kini ku kambingnya atau dicicil 2 ekor, misalnya sekarang seekor, besok seekor. Nah kalau sudah 1 ekor mampunya udah selesai. Tak perlu lagi dibuat lagi ini akikah kambing yang kedua. Tak ada seperti itu. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaha an Hasan wal Husain kabisan kabisa. Jadi kalau tidak salah bunyi hadisnya begitu, Nabi itu berakikah untuk Hasan dan Husain. Kan seharusnya 4 ekor kambing itu. Nabi mengakikahkan Hasan 1, Husain juga 1. Berarti boleh kalau kemampuan kita hanya 1. Berapa ogonya kini Bu? Kambing 2.500.000 ya. Kalau mampunya begitu ya boleh, tak masalah. Ustaz, bolehkah wanita haid duduk di masjid dalam rangka majelis ilmu? Boleh, ya, dalam rangka majelis ilmu tak masalah. Saya lebih cenderung ke fatwa ini, ya, dengan beberapa pertimbangan, dan disampaikan ada sebuah fatwa yang disampaikan oleh lembaga fatwa Mesir bahwa wanita yang sedang haid boleh mereka masuk ke masjid mendengarkan kajian seperlu untuk kajian itu. Jadi nanti selesai kajian, masih juga dia duduk di situ dan lain sebagainya. Jadi demi hajat untuk sekedar mendengarkan majelis ilmu boleh. Tapi lebih baik kalau bisa, kan sekarang ada streaming ya. Kalau streamingnya aja. Atau kalau bisa di luar masjid juga tak apa-apa. Tapi kalau misalnya harus masuk ya tidak masalah juga. Ya, jadi kalau fatwa saya lebih cenderung ke seperti itu. Tapi sekarang kan sudah banyak streamingnya itu, enggak Bu? Tapi enggak juga ya. Ya kan ada pengajian langsung direkam oleh Facebook masjidnya itu. Ada enggak? Ya, kalau di daerah sini jarang ya. Kalau di kota sudah banyak saya tengok. Jadi jamaah bisa mendengar langsung dari yang ibu-ibu khususnya yang berhalangan boleh mendengarkan dari streaming. Tapi kalau misalnya dia jaringan juga nak nyaman dan lain sebagainya, dia ingin tetap hadir di masjid untuk kajian, tidak masalah ya. Tetap dengan ketentuan berlaku apa dia ya, zaman sekarang kan sudah mengerti lah Ibu, itu tak perlu saya jelaskan lagi gitu. Nah, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah menikah di masjid? Ibu-ibu di mana mau nikah dulu? Ibu-ibu menikah atau dinikahkan? Dinikahkan. Menikah atau dinikahkan bolehkah di masjid? Boleh, tak masalah. Ya. Tapi jangan nikah hulu balik sudah ke Bu ya. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah mengumumkan orang meninggal atau anak kita hilang di masjid? Ya, anak hilang diumumkan di masjid. Untuk zaman sekarang ya boleh, karena memang medianya untuk didengar oleh masyarakat itu di masjid. Tapi jangan persoalan yang kecil-kecil pun diumumkan di masjid. Ya, ini kan berita kematian, ya, kemudian berita anak hilang, ini kan penting untuk diketahui segera. Tapi kalau hal-hal kecil lain yang tidak urgen itu tidak perlu diumumkan di masjid. Ya, sementara begitu fatwa saya, semoga nanti ketemu yang lebih kuat, tapi sementara boleh ya. Apakah boleh seorang perempuan setelah azan Jumat langsung salat wajib? Boleh, karena waktu sudah kecuali jam sebolehnya sembahyang zuhur ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu diwajibkan kepada mukmin dan mukminat dengan waktu yang sudah ditentu. Kalaulah masuk waktu valid, waktunya sudah masuk, masjid belum azan ya, tidak boleh kita salat. Lalu apakah kita mesti perempuan ini
Ya, harus selesai dulu orang Jumatan baru kita zuhur. Tidak. Apa? Iya, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi tidak ada hubung kaitnya antara orang melaksanakan salat Jumat di masjid dengan kewajiban salat zuhur. Ya. Nah, ini sama pertanyaan tadi, bolehkah makan di dalam masjid? Boleh. Dah selesai. Ya. Ada yang lain, Bu-ibu ingin bertanya langsung? Tidak? Cukup? Nah, karena cukup dan waktu maghrib sudah hampir masuk, ya, sekitar 20 menit lagi barangkali maghrib masuk, kita tutup kajian kita ini walaupun sederhana, walaupun sedikit, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami datang pada saat yang penuh berkah ini ya Allah, dalam keadaan berdosa, maka ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami datang kepada Engkau ya Allah di dalam pengajian kami ini dalam banyak kehilafan dan kesalahan, maka ampunilah ya Allah kesalahan dan kehilafan kami ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Akramal Akramin, kami meminta kepadamu ya Allah dengan segala nama yang Engkau namakan dirimu ya Allah. Kami memohon dengan rahmat-Mu yang begitu agung ya Allah, Engkau berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Engkau karuniakan kepada kami ya Allah amalan yang diterima. Engkau berikan kepada kami ya Allah tubuh yang sehat. Ya Allah, jika ada di antara kami ini yang memiliki hajat keinginan yang baik ya Allah, maka tolong Engkau tunaikan hajat mereka ya Allah. Jika ada di antara kami ini ya Allah yang pada saat ini Engkau uji dengan sakit dan penyakitnya ya Allah, ada di antara kami atau keluarga kami atau pasangan hidup kami, suami kami, istri kami ya Allah, emak kami, ayah kami ya Allah, siapapun hendaknya Engkau angkat penyakit mereka ya Allah, Engkau berikan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami memiliki anak-anak keturunan, tidak ada yang menjaga mereka kecuali Engkau ya Allah. Jagalah mereka ya Allah dan tumbuhkan menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh, hamba-hamba-Mu yang beriman, yang selalu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami, berkahilah harta kami, berkahilah anak keturunan kami ya Allah. Dan jika sampai masanya Engkau panggil kami ya Allah menghadap kepadamu, saat kami harus datang dalam ajal kami yang sudah Engkau tuliskan ya Allah, maka tutuplah ajal dan amal kami ya Allah dengan husnul khatimah. Tutuplah amal kami dan ajal kami dengan husnul khatimah. Tutuplah amal dan ajal kami ya Allah dengan husnul khatimah. Mudahkan lisan kami saat itu ya Allah, saat sakaratul maut mendatangi kami, mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.